Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat religi yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana hingga detik ini Tuhan masih memberi kita yaitu nafas kehidupan, yang artinya Allah atau Tuhan yang Maha Esa masih memberi kita waktu, kesempatan untuk melakukan perbaikan dan juga melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Sahabat religi yang dirahmati Allah yang berbahagia, dalam kehidupan kita, dalam mengarungi rumah tangga ataupun mengarungi kehidupan yang serba penuh kesibukan ini, setiap orang, semua manusia pasti menginginkan adanya suatu keselamatan. Karena seringkali mungkin dengan banyaknya godaan harta dan lain sebagainya, sehingga orang melupakan pentingnya keselamatan. Orang pergi jauh-jauh bekerja, kemudian kita dengar sudah meninggal. Dan masih banyak aktivitas lainnya yang pada intinya tentu saja semua menginginkan adanya keselamatan. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hadis dari Rasulullah atau pesan Rasulullah Nabi Muhammad SAW tentang keselamatan. Jadi Rasulullah bersabda, salasun munjiyat, ada 3 penyelamat dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, khasyatullah fi sirri wa alaniyah, mempunyai rasa takut kepada Allah baik saat kita sendiri, saat sepi maupun saat kita sedang di keramaian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, normalnya saat kita berada di lingkungan kerja, entah itu di kantor maupun di tempat-tempat kerja, pastilah normalnya kita takut kepada pimpinan, takut kepada kepala kantor, takut kepada atasan kita. Maka dalam hal ini, kalau kita mempunyai rasa takut kepada atasan kita, kepada kepala kantor, tentu saja kita berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang disiplin. Tetapi seringkali saat tidak ada kepala kantor, tidak ada atasan kita, bisa saja kita menjadi orang yang kurang baik atau kurang disiplin. Berangkat kerja asal-asalan, mungkin datangnya juga lambat-lambat, dan lain sebagainya. Pada intinya, saat kita takut kepada orang lain, kepada manusia, punya kemungkinan saat tidak ada orang tersebut, tidak ada atasan kita, kita bisa menjadi orang yang kurang baik. Sebaliknya, kita sebagai orang beriman, tentu saja saat kita takut kepada Allah, takut kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwasanya pengawasan Allah, pengawasan Tuhan itu 24 jam. Tidak ada istirahat sedetik pun. Dalam hal kita sendiri, saat sepi, saat orang lain tidak lihat, Allah melihat kita. Pengawasan Allah sekali lagi 24 jam tidak berhenti. Maka kalau kita yakin dan sadar kita takut kepada Allah, maka tentu saja kita akan selalu berusaha mawas diri, selalu berusaha hati-hati agar kita tidak berbuat kesalahan. Dalam hal ini tentu saja kita terdorong untuk selalu berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina, bersikap sederhana, bergaya hidup sederhana, baik saat kita miskin, tidak punya uang, maupun saat kita kaya, saat kita punya uang. Sahabat religi yang dirahmati Allah, sikap hidup sederhana ini sangat menyelamatkan kita, baik saat kita sedang miskin, uangnya kurang, maupun saat kita kaya, uangnya banyak. Sahabat yang dirahmati Allah, saat kita kekurangan uang, tentu saja kita dituntut untuk selalu mengedepankan hidup sederhana. Ini wajar dan memang harus seperti itu. Tidak harus menjadi orang yang memaksakan diri. Saat uangnya kurang, kemudian kita ingin sesuatu, kemudian memaksakan. Ujung-ujungnya mungkin bisa saja pinjam sana sini, pinjam ke teman, pinjam ke sahabat, pinjam ke keluarga. Walaupun dalam hal ini pinjamnya sedikit, tetapi kalau banyak yang dipinjami, tentu saja otomatis menjadi banyak. Dan pinjaman tersebut, hutang tersebut, walaupun awalnya pinjamnya mudah, tetapi saat mengembalikan seringkali terasa susah. Sahabat religi yang dirahmati Allah yang berbahagia, sekali lagi, saat kita kekurangan uang, jangan memaksakan keinginan kita. Sekali lagi, kita hidup sesuai kemampuan, jangan sesuai keinginan. Karena keinginan kita tentu saja tidak ada batasnya. Keinginan satu dituruti, ingin satunya lagi. Maka dalam hal ini, kalau kita tidak punya uang, jangan memaksakan diri. Jangan pinjam sana sini. Kita lihat sekeliling kita, banyak sahabat kita, banyak saudara kita yang istilahnya suka pinjam uang. Mereka dikejar-kejar
dikejar-kejar tagihan. Tentu dalam hal ini yang seharusnya saat istirahat tenang menjadi tidak tenang karena sekali lagi dikejar-kejar oleh hutang. Maka sikap hidup sederhana ini dituntut saat kita kekurangan uang atau saat kita miskin. Sahabat religi yang dirahmati Allah, sikap sederhana juga dibutuhkan, dituntut saat kita banyak uangnya. Saat kita mempunyai uang, saat kita mempunyai harta, maka itu tandanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan waktu atau kesempatan untuk kita selalu bersedekah, berbuat kebaikan. Buktikan, kalau memang kita punya uang, sudah berapa banyak sahabat saudara kita yang membutuhkan bantuan, sudah kita bantu. Sekali lagi, harta sesungguhnya yang kita punya adalah yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita keluarkan untuk hal kebaikan. Selagi kita mempunyai uang, sekali lagi itu artinya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi kita kesempatan untuk berbuat kebajikan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, wal adlu firido wal godob, bersikap adil terhadap orang lain saat suka maupun tidak suka. Sahabat religi yang dirahmati Allah yang berbahagia, sikap adil ini tentu saja sekali lagi membawa keselamatan bagi kita semua. Karena sifat adil ini, sikap adil ini memberikan kita petunjuk mana baik, mana buruk. Saat kita berperilaku adil, bersikap adil terhadap orang lain, entah kita suka maupun tidak, maka sekali lagi ukuran kebaikan begitu jelas kelihatan. Sebaliknya, saat kita tidak bisa berbuat adil, maka tentu saja keselamatan itu terasa jauh. Sahabat religi yang dirahmati Allah, seringkali kita lihat di pelayanan umum, saat kita mungkin melihat ada orang mungkin kelihatan berpangkat dan lain sebagainya, dengan begitu mudahnya dilayani. Tetapi saat orang datang mungkin tidak dikenal, bahkan penampilannya mungkin lusuh dan lain sebagainya, pelayanannya juga kurang. Maka dalam hal ini tentu saja orang yang melakukan pelayanan tidak berbuat adil. Dimanapun tempatnya, bila keadilan dilaksanakan, ditegakkan, otomatis kehidupan akan berjalan dengan aman, damai, dan sejahtera. Sebaliknya, dimanapun tempatnya, kalau tidak ada keadilan, pastilah kehidupan ini akan berjalan amburadul atau tidak teratur. Sahabat religi yang dirahmati Allah, itulah tadi 3 penyelamat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya rangkum dalam hal ini, yang pertama, kita harus punya rasa takut kepada Allah, Tuhan kita. Jangan kita hanya takut kepada orang lain, dalam hal ini mungkin atasan kita. Bila kita mempunyai rasa takut kepada Allah, Tuhan kita, otomatis kita akan berusaha sebaik-baiknya menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, kita harus mengedepankan sikap sederhana, baik saat kita punya uang maupun tidak. Dan yang ketiga adalah kita harus mampu berperilaku ataupun berbuat adil. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.